Senang bisa kembali berjumpa di ibadah pagi hari ini. Kita percaya oleh karena perlindungan dan penyertaan Tuhan, kita ada pagi hari ini. Amin. Bolehkah kita semua sama-sama bangkit berdiri? Sama-sama bangkit berdiri dan kita boleh berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati dan kita berdoa untuk ibadah kita. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam, di sepanjang minggu. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami ada bukan secara kebetulan, karena Engkau mengasihi dan menyayangi setiap kami. Kini kami datang Tuhan dengan penuh cinta dan kasih untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami bawa segenap hati kami bawa segenap pikiran kami bawa segenap hidup kami Tuhan, untuk memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu di tempat ini. Hadirlah di tengah-tengah setiap kami Tuhan, dan biarlah kesembuhan, kekuatan, penghiburan itu boleh Engkau limpahkan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai ibadah ini. Bersama-sama katakan, amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Menggantikan nyawaku, Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami bawa pujian, sembah kami Tuhan. Bersama-sama nyatakan, darah-Mu dicurahkan, menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku.
Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Mari nyatakan ini di hadapan Tuhan. Siapakah aku, Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia, dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan namamu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Betapa kami menyadari bukti kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami datang membawa hidup, membawa pujian sembah kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami puji. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami puji. Segenap hati kami memuji-Mu, segenap jiwa kami menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu. Kami bawa sembah kami Tuhan, tinggikan diri-Mu. Tiada yang dapat pisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa pujian kami Tuhan. Oh, Shekinah-na-na-na, Shekinah-na-na-na-na-na-na. Haleluya, haleluya. Oh, tiada yang dapat pisahkan kami dari kasih setia-Mu. Tiada
percaya tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan, pertolonganmu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mau terus hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kami hidup bagimu Tuhan. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan jauhkan kami dari kasih-Mu. Sambil kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu, mari nyatakan pujian ini lebih lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat Tuhan saja nyatakan, kalau ku hidup dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa
Benar ya Tuhan, apapun situasi dan kondisi kami saat ini, apapun yang terjadi di hadapan kami Tuhan, kami akan tetap memandang Tuhan, memandang kekudusan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Tuhan sumber kekuatan kami. Kami tidak akan pernah goyah, sebab kami percaya apapun yang terjadi, iman kami tetap teguh di dalam Tuhan oleh kuat kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat situasi dan kondisi apapun, Tuhan sedang memproses kami, memperbesar kapasitas iman kami untuk tetap memandang Tuhan, Allah yang ajaib dan Allah yang luar biasa, sebagai Tuhan El Shaddai, Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan, kalau di pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama umat-Mu, umat milik kepunyaanmu Tuhan, yang telah Engkau panggil dan Engkau pilih Tuhan menjadi umat pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersatu hati. Kami bawa bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa yang kami kasihi Bapa, bangsa yang besar. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau yang memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Setiap doa-doa yang kami panjatkan ya Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu yang kudus bagi setiap doa-doa kami ya Aba ya Bapa. Kau yang memberkati sumber daya alam Indonesia ini Tuhan. Kau yang memberkati sumber daya manusia ya Bapa. Berkati Tuhan birokrasi pemerintahan Indonesia Bapa, yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo dan hamba-Mu Bapa sebagai wakil Pak Gibran ya Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang memberikan roh takut akan Tuhan dan roh gentar akan Tuhan. Engkau yang memampukan kedua hamba-Mu ini Tuhan di dalam menjalankan roda kepemimpinan di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Mulai dari tingkat pusat ya Tuhan, bahkan sampai tingkat daerah sekalipun, bahkan sampai Tuhan, sampai pelosok sekalipun Tuhan, mereka memiliki roh takut akan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani seluruh masyarakat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah ya Tuhan, eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif sekalipun, mereka Tuhan bersatu hati dalam mengambil setiap keputusan untuk mengambil keputusan yang mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Biarlah Tuhan roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Dijauhkan Tuhan dari segala-gala roh korupsi ya Tuhan, nepotisme ya Bapa. Mari Bapa pulihkan bangsa kami. Kasihani Bapa bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan buat segala kekayaan alam yang Tuhan percayakan buat bangsa kami. Biarlah para hamba-hamba-Mu ini mengelola dengan semaksimal mungkin Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan dan kejujuran. Dan biarlah Tuhan kebenaran dan keadilan ditegakkan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa buat kota yang kami kasih, kota Pekanbaru, di mana boleh kami Tuhan berdiri. Kami melepaskan damai sejahtera yang daripada Tuhan buat kota kami Tuhan. Berkati kota Pekanbaru ya Aba ya Bapa. Kami serahkan seluruh struktur kepemimpinan kota Pekanbaru ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Bapa pulihkan kota Pekanbaru. Dan kami mohon Tuhan dan kami rindu biarlah api Injil-Mu terus menyala-nyala di kota Pekanbaru. Ada penemuan jiwa-jiwa ya Aba ya Bapa. Seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan terus Engkau pakai lewat kuasa daripada Roh Kudus-Mu untuk berkolaborasi menuntaskan amanat agung. Terima kasih Bapa, dan kami bawa ya Tuhan di dalam doa kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak pembina kami, gembala pembina kami Pak Niko, Insinyur Pak Niko ya Tuhan, buat keluarganya, juga para wakil-wakilnya, dan beserta Gembala Rayon 12, khususnya Tuhan GB Gihon, Pak Gede Widiada beserta keluarga dan juga Tuhan, beserta wakilnya. Kami bawa Tuhan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah pengurapan yang daripada tempat yang maha tinggi, biarlah pengurapan yang daripada maha kudus turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah lewat hamba-Mu ini Tuhan, para hamba-hamba-Mu, para pemimpinan mereka ya Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa Tuhan yang diselamatkan, diperkenalkan dan dibawa kepada kebenaran akan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu di dalam melaksanakan
amanat agung ya Tuhan, menuntaskan amanat agung, dan biarlah tetap hamba-hambamu ini tetap melangkah di dalam ketetapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Aba ya Bapa, buat pembangunan HOG. Engkaulah ya Tuhan yang memberkati seluruh tim. Engkau ya Tuhan yang mempersenjatai mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam pengurusan perizinan Tuhan memberkati, Tuhan membuka jalan ya Tuhan. Dan dalam proses pembangunan HOG, Tuhan yang mencukupkan segala yang dibutuhkan oleh HOG ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Aba ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah api Pentakosta Tuhan membakar seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah api Pentakosta menyala dalam kehidupan kami, khususnya Tuhan GBI Gihon Rayon 12 Tuhan. Terus membawa Tuhan, membakar setiap hati kami Tuhan, untuk terus menyalakan api Pentakosta ya Tuhan. Bahkan sampai kota Pekanbaru Tuhan, melawat kota Pekanbaru ya Tuhan. Bahkan sampai seluruh Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa sekalipun ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan api Pentakosta menyala dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami terus memandang Tuhan oleh kuat kuasa daripada Roh Kudus. Dan kami bawa hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa urapan-Mu ya Aba ya Bapa. Biarlah lewat mulut lidah hamba-Mu Tuhan, setiap firman yang ditabur boleh menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami umat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan apa yang menjadi problem seluruh umat-Mu Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebab kita percaya kasih Tuhan tak berkesudahan, amin. Boleh lihat kiri kanannya, bilang kasih Allah tak berkesudahan dalam hidupmu. Amin. Mari kita puji Tuhan, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kami mau menyanyikan kasih setiamu Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lebih lagi nyatakan yuk. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Nyatakan jemaat Tuhan, kasih Allah. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
Bersama-sama kita menari untuk Tuhan Bapak Ibu. Bersama-sama kita bersuka cita dalam hadirat-Nya. Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita bernyanyi untuk Tuhan, coba biasakan lakukan dengan penuh ekspresi yang, ya Tuhan itu baik gak sih? Sekarang saya tanya, Tuhan itu baik gak? Tuhan itu begitu mengasihi kita, lagu kita pertama tadi, Dia sampai menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia bukan hanya Tuhan, tetapi Dia juga Raja. Raja keagungan, Raja yang dahsyat. Bapak Ibu boleh salam satu sama lain, kiri kanannya katakan, mari kita menyembah, memuji Raja kita. Dia Raja di atas segala raja. Besar dari yang ku harapkan, Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang, ku pasti menang. Come on, umat Tuhan. Tinggi namamu dipuji, sorak kemuliaan, sorak dengan segenap Raja Haleluya. Kami bernyanyi-nyanyi memuji-Mu Raja. Kata biarkan pencobaan, hey, hey, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, oh, terima kasih Tuhan. melakukan perkara. Mari sama-sama katakan, bersama Rohmu. Dengan iman katakan, ku pasti menang. Di
kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sambil kita mempersiapkan diri kita juga untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa kami biarlah Tuhan, hidup kami ini semakin lama semakin menyenangkan hati-Mu. Kami sudah terima banyak dari-Mu Tuhan, terima kasih. Dan kami juga belajar untuk mempersembahkan hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Kami juga belajar memberi dengan apa yang ada pada kami, termasuk harta yang Tuhan percayakan kepada kami. Terimalah dengan penuh sukacita Tuhan, dan Engkau memberkati semua tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Mari sekali lagi katakan, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, ya Tuhan. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu katakan sekali lagi sama Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Mataku tertuju pada apapun keadaan kami Tuhan. Segenap hidup kami mau belajar ikut apa saja yang Tuhan mau. Serahkan padamu. Bimbing kami, kuatkan kami Tuhan. Bimbing aku ya Rabbal Masyada masuk rencanamu,
meskipun tidak mudah, tapi kami akan berjuang Tuhan, untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan senang mendengar nyanyian kita. Sekarang sambil bangkit berdiri, katakan dengan segenap hati, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ini deklarasi perkataan kita di hadapan Tuhan. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Salam semuanya. Wahyu 3 ayat 11 berkata, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pesan Tuhan yang begitu kuat tentang aku datang segera. Untuk pertama kalinya saya terima tahun 2009. Pada waktu itu saya gemetar, bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Tuhan tidak segera menjawab. Sekitar 6 bulan kemudian Tuhan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada waktu aku mencurahkan rohku akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai secara luar biasa. Ayat 28 dan 29. Yang kedua, akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Ayat 30 dan 31. Dan yang ketiga, akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Hari-hari ini Tuhan kembali berbicara kepada saya tentang aku datang segera. Saya merasakan dengan gemetar seperti yang terjadi pada tahun 2009. Saya terus-menerus dengan bertalu-talu berkata kepada Tuhan, Tuhan, berilah kepada saya kepekaan lebih lagi untuk mengerti isi hati Tuhan. Tuhan berbicara melalui Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya berseru-seru dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama siang dan malam.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Hari-hari ini Tuhan berbicara melalui pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Pesan Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, Dia, Tuhan Yesus, adalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Karena itu mata kita harus tertuju kepada Dia. Mengandalkan Dia. Fokus hanya kepada Dia. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Kalau kita menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya, maka Tuhan akan berkata kepada kita, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Pintu yang selama ini tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Mungkin itu pintu pelayanan, pintu pekerjaan, pintu persoalan yang tidak kunjung selesai, dan yang lain-lain. Menyangkal namanya bukan hanya dengan mulut saja, tapi juga dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita sebagai orang percaya, orang akan bertanya, apakah kita itu pengikut Kristus atau bukan? Ini bisa dikatakan kita menyangkal namanya. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau kita menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan berjanji akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang mengatakan, mereka yang menjadi pemenang sebelum hari itu tiba akan dilindungi dari hari pencobaan melalui pengangkatan atau rapture. Haleluya! Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, kita harus percaya bahwa kita sedang menuju hari pencobaan itu. Dan akan terus makin hebat. Orang yang hidup pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua,
pasti mengira bahwa hari pencobaan yang menimpa seluruh dunia seperti yang dimaksudkan kepada jemaat di Philadelphia sedang terjadi. Tetapi nyatanya hari pencobaan itu tidak terjadi. Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut. Pada saat Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatangannya dan tanda akhir zaman? Salah satunya Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pada zaman itu, Injil diberitakan di seluruh dunia. Pasti tidak masuk akal. Bagaimana untuk melakukannya? Tetapi akhir-akhir ini, terutama setelah COVID-19, penggunaan media sosial begitu meluas, sehingga pemberitaan Injil ke seluruh dunia sangat masuk akal. Mungkin hari-hari ini sudah terjadi. Kita tidak tahu. Yang jelas, kalau ada pencobaan yang datang ke seluruh dunia seperti yang terjadi saat ini, kita harus percaya ini merupakan permulaan dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Kita juga harus percaya kita akan dilindungi dari pencobaan itu melalui pengangkatan. Tadi dikatakan yang akan ikut dalam pengangkatan adalah mereka yang keluar sebagai pemenang. Mengenai pemenang ini, Tuhan Yesus berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, artinya yang melakukan perintah Tuhan itu, akan masuk surga. Seperti pesan Tuhan Yesus mengenai jemaat di Philadelphia, di mana mereka menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan kedatangannya. Itu juga yang harus kita lakukan supaya menjadi pemenang, sehingga kita ikut dalam pengangkatan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Hal-hal yang harus kita lakukan supaya menjadi pemenang. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus, Alkitab katakan, tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Akan tetapi, tanda-tanda kedatangannya, Tuhan Yesus sudah memberitahu. Sesuai dengan tanda-tanda kedatangannya, maka waktunya sudah sangat-sangat singkat. Apalagi hari-hari ini Tuhan Yesus berpesan, Aku datang segera. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus siap sedia. Karena Tuhan Yesus datang pada saat yang tidak kita duga. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, seperti yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 46 dan 47 yang berkata,
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita harus tetap melakukan tugas-tugas kita seperti dia akan datang 1000 tahun lagi. Tetapi kita berjaga-jaga seperti nanti malam dia datang. Jadi jangan ada yang berpikir Tuhan Yesus akan segera datang. Buat apa saya melakukan tugas dengan sungguh-sungguh? Karena semuanya itu akan ditinggalkan. Itu tidak benar. Lakukan tugas yang diberikan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada waktu dia datang, kita akan mendapat upah. Yang mau katakan amin? Sesuai dengan Matius 24 ayat 48 dengan 51, kita diingatkan agar tidak menjadi hamba yang jahat, yang berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Pada saat tuannya datang, pada saat yang tidak disangkanya, maka tuannya akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ini peringatan serius buat orang-orang percaya yang menganggap kedatangan Tuhan masih lama sehingga dia tidak berjaga-jaga. Hidup yang sembrono, hati-hati supaya tidak masuk neraka. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang, adalah jangan terjebak dengan tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, dan kekhawatiran dunia. Ini akan membuat kita tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Pada saat carang dipotong, dia akan jatuh ke tanah dan menjadi kering. Kemudian akan dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Orang yang tidak berbuah akan dicampakkan ke dalam neraka. Karena itu kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15:8, dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Galatia 5:22-23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang yang berbuah akan terus dibersihkan. Perhatikan ini. Agar lebih banyak berbuah. Kita terus akan dikuduskan melalui Roh Kudus, firman Allah, dan juga proses. Kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid Tuhan Yesus yang masuk surga. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap hati. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang, adalah kita harus memiliki kasih yang semula. Dalam Wahyu 2 ayat 1-7,
Tuhan Yesus memberikan pujian kepada jemaat Efesus. Karena yang pertama, mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa mereka telah menguji yang menyebut dirinya rasul. Tapi tidak demikian. Mereka mendapati orang-orang jahat itu pendusta. Yang kedua, mereka tetap tabah, sabar menderita karena namaku, kata Tuhan Yesus, dan tidak mengenal lelah. Dan yang ketiga, membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga Tuhan Yesus benci. Kalau melihat hal ini, jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Meskipun demikian, setelah memberikan pujian, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, "Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Kita harus menggarisbawahi apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa sebaik apapun kita melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasari oleh kasih yang semula, Tuhan Yesus akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak, aku akan datang dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang dimaksudkan dengan aku akan mengambil kaki dianmu adalah menolak dan mengeluarkan dari dalam kerajaannya. Dengan perkataan lain, artinya akan masuk neraka. Karena itu kita harus menjaga agar kita selalu dalam kondisi kasih yang semula. Agar kita ikut dalam pengangkatan. Kasih yang semula adalah kasih pada saat kita baru bertobat dan mengalami kelahiran baru. Pada saat itu kita begitu haus akan Tuhan dan firman-Nya. Kita akan banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan banyak membaca Alkitab dan hidup kudus. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah menjadi murid Tuhan Yesus dan memuridkan orang lain. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tugas utama dari murid Tuhan Yesus tanpa memandang profesinya adalah menjadikan orang lain menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus dan menjadikan orang lain sebagai murid Tuhan Yesus, pasti akan ikut dalam pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa, kita semua harus jadi pemenang. Yang mau katakan amin. Yang mau mari kita angkat tangan kita dan katakan bersama saya bersama-sama. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan.
Sembah Dia. Sembah Dia. Oh, taruh tangan saudara di kepala masing-masing. Taruh tangan saudara di kepala masing-masing. Bapak, urapi kami semua ya Aba, urapi kami semua. Urapi kami semua ya Tuhan, urapi. Terima pengurapan Tuhan, terima. Jadi pemenang. Ku merindukanmu, ku merindukanmu. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kamu semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau tegur kalau kami salah. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Firman Tuhan sudah dibagikan. Kalau Tuhan mengingatkan kita agar kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan, langsung kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya, ampuni saya. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Ampuni hamba-Mu ini juga. Terima kasih, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kemudian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Terima kasih. Ucapan syukur kepada Tuhan dengan suara, jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, oh Jesus. Jesus. Angkat tangan saudara. Tuhan sedang menyembuhkan kita semua. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dibebaskan dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara. Terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.